Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini gue akan membahas tentang mata kuliah riset operasional dengan materi metode penugasan atau assignment. Jadi di sini udah ada contoh salah nih, udah ada tabel berenang dengan 4 orang, terus ini jenis berenangnya gitu. Gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu dan gaya bebas. Nah, pertama kita bagaimana cara menentukan visible. Jadi cara menentukan visible ini kan gue jadi singkat ya tabelnya. Ini P punggung, dada, kupu-kupu dan bebas. Nah, di sini kan tabelnya. Di tabel pertama itu kita cari dari setiap baris mana sih nilai yang paling kecil dari dalam barisnya gitu. Contohnya dari baris pertama gitu. Di sini yang paling kecil itu ternyata 57. Oke, jadi dari nilai terkecil ini kita kurangin semua nilai yang ada di baris ini dengan nilai terkecil. Misal contoh di sini 57 berarti 65 kurang 57, 73 kurang 57, 62 kurang 57 dan seterusnya dalam satu tabel ini. Ini khusus yang barisnya aja ya. Nah, hasilnya itu menjadi ini. Nah, ini ya hasil operasi setelah. Nah, ini adalah hasil pengurangan setelah prosesnya ya. Nah, setelah tabel berikutnya itu kita mengurangi nilai terkecil untuk yang kolomnya. Sama caranya kayak yang ini, bedanya di baris nih kolom. Jadi dalam satu kolom itu kita cari nilai terkecilnya. Nah, kalau kita udah ketemu nilai terkecilnya itu, kita kurangin semua nilai yang ada di kolom dengan nilai terkecil itu. Contoh misalnya di kolom pertama, kolom P. 8 kurang 8, 9 kurang 8, 13 kurang 8, 14 kurang 8. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, ini adalah cara untuk mencari menentukan visible. Nah, ini langkah setelahnya itu kita melakukan pengujian optimalitas. Pertama kita pindahin tuh nilai yang tadi udah kita uji visible itu, yang baris kolomnya, kita pindah ke sini. Nah, khusus untuk yang nilai cek optimal, kita garisin semua sel yang ada nilai nolnya. Contohnya di sini ada 0, ada 0, 0, kita garisin ke sini. Di sini ada 0 juga, ada 0, dan 0, 0. Jadi kita garisin semua sel dalam suatu tabel itu yang ada nolnya. Tapi kita garisin yang sedikit mungkin ya, sesedikit mungkin. Nah, setelah kita garis, oh ternyata kita cuma dapat 3 garis doang nih. Sedangkan di sini kan ada 4 field dan ada 4 orang. Jadi kita butuh 4 garis. Oke, berarti kita melakukan revisi tabel dengan cara di sini ada perbedaan. Jadi di sini ada yang garis, ada yang nggak kena garis, ada yang kena 2 garis gitu. Jadi dia di sini kena, dia kena garis silang. Oke, kita mulai dari yang nggak ada garisnya deh. Di sini yang nggak ada garisnya itu kita kurangin dengan nilai terkecil yang ada di luar garis. Kita lihat yang ada di luar garis, kan ada nilai 1, 5, 6, 2, 9, 13. Nah, yang ada di luar garis itu kita lihat nilai terkecilnya. Ternyata nilai terkecilnya itu adalah 1. Jadi nilai kita R-nya itu adalah 1. Jadi kita akan melakukan revisi tabelnya. Nah, jadi di sini kita lihat. Di sini kan yang nomor nomor 1, 5, 6, 2, 9, 13 itu kan di luar garis. Maka kalau di luar garis itu rumusnya dia dikurangin dengan 1. Karena 1 ini kan tadi kan nilai terkecil dari di luar garis. Nah, jadi nilai 1 dikurang 1, 5 kurang 1, 6 kurang 1. Nah, itu hasilnya yang ini yang merah. Nah, khusus yang ada di 2 garis, jadi dia di garis ini kena, di garis ini kena ini, terutama di 4, di 1D, 1D. Nah, untuk yang kena di 2 garis itu ditambah 1. Jadi 4 tambah 1 sama ini kan kena 2 garis, jadi 0 tambah 1. Nah, gimana buat yang garis aja tapi nggak kena 2 garis gitu. Nah, dia nilainya tetap, jadi dia nggak diapa-apain, nggak dikurang, nggak ditambah. Nah, lihat di sini. Nah, ini penjelasannya. Sel yang nggak kena garis itu dikurangin dengan nilai yang terkecil dari sel yang tadi kita dapat. Nilai yang sel yang kena garis silang atau 2 garis itu ditambahin sel yang cuman 1 garis aja itu nilai tetap. Jadi ya ini 5 itu kan 2 garis tadi yang 5 sama 1. Yang ini di luar garis. Yang ini yang biasa itu 1 garis aja jadi nilainya tetap. Nah, setelah kita dapat nilainya, kita silangin lagi nih nolnya nih. Seret, seret, seret sama seret. Oke, udah 4 garis nih. Yang itu optimal. Maka kita bikin kesimpulan di sini. Cara bikin kesimpulannya itu adalah kita lihat dari semua tabel yang nolnya berdiri sendiri gimana. Maksudnya nolnya itu nggak ada di baris atau nggak ada di kolom. Kita lihat misi pertama. Oh, si 1P itu ternyata dia di baris ini ada 0 lagi, di kolomnya juga ada 0 lagi, berarti enggak. Di sini oh dia berdiri sendiri nih. Walaupun di baris yang ini ada nolnya, tapi di kolom ini berdiri sendiri, maka dia perenang 1 itu termasuk gaya kupu-kupu. Nah, berarti di baris ini kita coret. Lanjut kedua.
Nah, di dua ini mana nih yang nolnya berdiri sendiri? Kita lihat, oh ini di kolomnya ada 0, di sini ada barisnya juga, apalagi nih. Nah, khusus di 2P, ini dia di kolomnya itu berdiri sendiri. Di baris satu udah nggak berlaku lagi karena dia udah memenuhi udah kepake gitu. Ternyata untuk perenang nomor 2 dengan gaya punggung, berarti dia kepake nih. Oke, baris ini kita coret. Setelah itu kita ketiga. Kita lihat yang nolnya berdiri sendiri. Oh, ternyata perenang nomor 3 nih dia menggunakan gaya bebas. Di barisnya itu dia nggak ada nol lagi, maka dia kepake. Nomor 3 perenang 3 itu gaya bebas. Dan yang 4 kayak gini, karena dia barisnya kosong. Di sini kan ada berenang 1 gaya kupu-kupu 60 detik. Nah, detiknya itu cara menentukannya. Kita lihat 00 yang ada di dalam tabel yang kita tentuin tadi, itu posisi di mana. Oke, nomor 1 misalnya ini K0 ini, nomor 2 ada di sini, nomor 3 ada di sini. Nah, berarti kita lihat di tabel soal pertama tadi kita di sini. Nah, jadi acuan sini. Nomor 1 kan tadi pakai kupu-kupu, nomor 2 itu pakai punggung, 3 itu bebas, 4 dada. Maka dia nomor 1. Perenang nomor 1 menggunakan gaya kupu-kupu dengan 62 detik. Nah, itu cara mencari pengujian optimalitas. Nah, langkah selanjutnya itu masuk ke fungsi maksimumkan. Di sini ada tabel. Nah, tabel ini cara untuk menyelesaikan fungsi maksimumkan itu adalah semua nilai yang ada di tabel itu kita negatifin di sini tuh. Minus 11, minus 1, minus 5. Setelah itu kita menentukan visible dengan cara kita cari nilai negatif paling gede gitu. Kalau negatif, makin gede nilainya itu makin kecil. Nah, misalnya kita punya di dalam baris ini minus 11 paling gede. Nah, minus 11 itu kita jumlahkan dengan dalam suatu baris kita jumlahkan dengan minus 11. Jadi logikanya gini, ini walaupun negatif, anggap aja gini, 11 kurang 11 kayak habis. 11 dikurang 1, 10. 11 kurang 5, itu hasilnya adalah 6. 11 kurang 8, hasilnya 3. Nah, ini. Jadi hasilnya itu bukan negatif lagi, jadi positif. Jadi negatif itu di awal doang. Jadi kita fungsi maksimumkan itu pertama kita minimumkan, lalu kita maksimumkan dengan cara semuanya kita jadi positif. Gitu kurang lebih. Kurang lebih caranya sama. Ini kita rubah, kita cari baris terkecil. Setelah itu kita cari kolom terkecil. Garisin nolnya. Oke, setelah itu kita garisin nilai hasil tadi. Nah, di sini kita bakal garisin dari kita cek nih di baris 1 itu kira-kira nol mana yang berdiri sendiri. Oh, ternyata nol yang ini nih karena di barisnya nggak ada. Maka dia kita coret barisnya sama kita coret kolomnya. Otomatis di baris 1 dan di kolom 1 itu dia nggak bakal bisa kepake lagi gitu. Angka-angka nilai-nilai yang di tabel itu, sel itu maksudnya. Nah, selanjutnya kita cek di baris 2 mana yang nolnya berdiri sendiri. Oh, nggak ada nih, 00 barisnya nggak ada, kolomnya juga nggak ada. Oke, skip dulu. Kita cek nomor 0 yang ada di baris 3. Kita cek, oh ternyata ada nih 0 di baris 3 kolom 4. Karena kan ini kan kolom 1 itu kan udah kecoret, jadi nggak kepake. Oke, berarti kita coret barisnya sama kolomnya. Setelah itu kita cek nomor 4. Tinggal sisa baris ini sama baris ini. Oh, dari baris sama kolom nggak bisa. Nah, itu kita bakal cari alternatifnya. Nah, di sini cara alternatifnya itu kan kita kan nyari yang nolnya berdiri sendiri. Otomatis kan si 11 itu nolnya di sini. Punya si 0 ini. Nah, 2 ini masih nggak ada. 3 ini kan otomatis punya dia. Nah, jadi buat nyari alternatif pertama sama alternatif kedua. Jadi satu miliknya si ini, nolnya yang ini. 2 itu kalau misalnya dia nolnya punya yang ini, berarti otomatis 4 punya yang ini. Silangan. Jadi dia anggaplah baris kolom sini nggak ada nol lagi. Maka dia ambil yang ini. Maka otomatis 4 ngambil yang ini. Atau duanya ngambil yang di kolom 3, maka otomatis 4 harus ngambil yang ada di kolom 2. Jadi itu alternatifnya tuh. Lihat, jadi di sini alternatifnya itu alternatif pertama dia ada di P2 dan W2 nih. 2 2. Nah, itu nilainya kan 9. Nah, setelah itu dia baris 4-nya P4 W3 gitu. P4 W3 gitu. Jadi dia silangan, atau di alternatif kedua dia ada di P2 tapi dia ada di W3. Maka di sini otomatis si P4-nya ada di W2, P4, W2 gitu. Nah, jadi fungsi alternatif itu sendiri buat nentuin gitu, nol yang berdiri sendirinya itu ada 2 nih, tapi duanya tetap benar gitu. Mau nolnya ada di 2, yang di sini atau di sini gitu. Asalkan dia nggak barengan satu tempat sama si baris yang samanya juga gitu. Nah, itu untuk fungsi maksimumkan. Nah, setelah itu ada kasus tidak seimbang, ini yang gampang. Nah, di sini kita lihat, di sini ada tabel. Tabelnya tapi nggak imbang gitu. Di sini pekerjaannya ada 4, tapi pekerjaannya itu cuma ada 3. Jadi dia 4 ke bawah karena 3 ke samping. Nah, otomatis kita butuh pekerjaan semu atau tabel baru gitu, tabel bohongan gitu di sini. Nah, itu untuk tabel bohongan itu nilainya itu 0 0 0 0 gitu. Nah, setelah itu kita bakal menentukan visible karena otomatis dia nilai kanannya itu nilainya 0 semua di sini.
Karena kalau kita nyari baris kan dia nilai terkecilnya 0, maka nggak ngaruh ya. Jadi nilai yang baris kurangin 0 itu hasilnya sama aja. Nah, kita nyari yang kolomnya sekarang. Dari yang ini kita cari baris sama kolomnya, dapatlah ini. Nah, setelah itu kita garis yang nilainya 0-nya aja. Oh, berarti baru dapat 2 nih. Berarti kita revisi lagi. Kita revisi ulang dengan cara yang ada di luar garis itu dikurangin 1, yang ada di dalam garis 1 atau garis 1 garis aja itu nilai tetap, yang ada di 2 garis itu ditambah 1. Oke, kita dapatlah segini. Nah, setelah itu kita coret lagi 0-0-nya nih. Oke, udah dapat 4, udah optimal nih. Nah, setelah itu kita cari 0 yang berdiri sendiri dalam tabel ini. Kita cek. Di baris pertama kita lihat. Oh, ternyata dia 0 yang ini, dia barisnya di dalam kolomnya ada, di barisnya nggak ada. Ini juga di dalam barisnya ada kolom. Oke, kita skip dulu ke nomor 2. Nomor 2 kita cek nih. Buat 0 yang pertama itu dia ada di baris, ada di kolom, nggak bisa. Nomor yang keduanya itu ada di baris, ada di kolom juga sama. Nah, untuk yang kedua itu dia ternyata di kolomnya itu kosong, maka dia kita ambil sebagai 0 berdiri sendiri gitu. Maka ini di baris 2 kolom 3 itu kita coret kolom barisnya sama kolomnya. Otomatis dia udah nggak gabung lagi di dalam tabel ini. Nah, selanjutnya kita cari nomor yang 3 nih. Kita cari 0 yang 0 berdiri sendiri. Kita cek di sini. Oh, 0 ini dia berdiri sendiri karena di barisnya nggak ada 0 lagi, walaupun di kolom ada. Tapi kita cek yang baris sendiri. Oke, berarti dia kita coret kolom sama barisnya 3 dan 4 ini. Kita coret. Nah, sisa yang di luar baris. Kita lihat, oh ini ada 0 yang berdiri sendiri nih. 0 ini berdiri sendiri, ini 0 berdiri sendiri. Nah, maka itu buat menentukan pekerjaannya. Jadi pekerjaan nomor 1 itu dia mengerjakan pekerjaan nomor 2. Nomor 2, pekerjaan nomor 2 mengerjakan pekerjaan nomor 3. Yang tadi 00 yang berdiri sini kita buletin lagi ya. Nah, pekerjaan nomor 3 mengerjakan pekerja semu, yang dimana artinya dia nggak mengerjakan. Jadi untuk khusus untuk tabel yang tambahan atau yang kita bikin baru itu dia nilainya itu 0. Nggak ada nilai di sininya ya. Di sini. Nah, jadi dia pekerjaan nomor 3 itu mengerjakan pekerjaan semu, sedangkan pekerjaan nomor 4 mengerjakan pekerjaan nomor 1. Nah, itu untuk hasilnya gitu, kesimpulannya. Jadi ya